Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan patriotisme dan pelestarian lingkungan hidup. Sebelum itu kami perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Alfala dengan NBI 14123000191. Saya Sota Sumadana dengan NBI 14123000186. Saya Muhammad Febrian Taila dengan NBI 14123000189. Saya Zada Saktiawan dengan NBI 14123000187. Saya Stephen Michael Niki Julu dengan NBI 14123000188. Patriotisme dan pelestarian lingkungan hidup adalah dua isu penting yang perlu diperhatikan dalam pembangunan suatu negara. Patriotisme merupakan rasa cinta dan kesetiaan terhadap tanah air. Menganalisis hubungan antara patriotisme dan pelestarian lingkungan hidup menjelaskan pentingnya kesadaran akan lingkungan hidup dalam membangun patriotisme, menyajikan contoh-contoh nyata dari negara-negara yang berhasil mengintegrasi patriotisme. Slide. Rumusan masalah, bagaimana hubungan antara patriotisme dan pelestarian lingkungan hidup? Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran akan lingkungan? Bagaimana contoh-contoh negara yang berhasil mengintegrasi patriotisme dan pelestarian lingkungan? Slide. Manfaat, kesadaran nasional. Makalah tentang patriotisme dapat membantu meningkatkan kesadaran nasional di kalangan pembaca. 2. Pemahaman terhadap nilai-nilai patriotisme. Makalah ini dapat membantu orang memahami nilai-nilai patriotisme seperti loyalitas, pengabdian, dan kepatuhan. Metodologi, jenis penelitian yang digunakan dalam tulisan artikel ini yakni dengan buku Ajar Patriotisme dari Bambang Kusbandrijo, metode pengumpulan data yang digunakan dengan menelaah sumber-sumber keputusasaan yang berasal dari buku patriotisme dan jurnal-jurnal ilmiah terkait eksistensi nilai patriotisme dalam pendidikan dan pelestarian lingkungan yang hidup. Pengertian patriotisme. Patriotisme adalah sikap seseorang yang bersedia mengorbankan segala-galanya untuk kejayaan dan kemakmuran tanah air. Inilah mengapa pentingnya sebagai warga negara Indonesia memiliki kesadaran akan patriotisme. Penjelasan tentang individu, populasi, komunitas, ekosistem, dan biosfer. 1. Individu ruang lingkup. Yang pertama dari ekologi adalah individu. Seperti yang Anda tahu bahwa individu adalah satuan organisme dari setiap jenis ataupun juga spesies tertentu. 2. Populasi ruang lingkup. Yang kedua adalah populasi, di mana populasi adalah kelompok dari individu sejenis yang ada pada suatu tempat dan pada waktu tertentu. 3. Ekosistem. Jika kamu sebelumnya mengenal ekosistem sebagai ekologi, berarti kamu keliru ya. Mengapa? Karena ekosistem adalah bagian dari ruang lingkup ekologi. Komunitas adalah salah satu ruang lingkup dari ekologi. Komunitas memiliki pengertian sebagai suatu kelompok dari makhluk hidup yang terdiri atas beberapa populasi di dalamnya dan saling melakukan proses interaksi satu dengan yang lainnya. Populasi dan ekologi. Populasi dalam ekologi adalah kumpulan individu sejenis yang hidup pada suatu daerah dan waktu tertentu disebut populasi. Komunitas dan ekosistem dan interaksi makhluk hidup. Komunitas, ekosistem, dan interaksi makhluk hidup adalah komunitas kumpulan ialah dari berbagai populasi yang hidup pada suatu waktu dan daerah tertentu, saling berinteraksi dan mempengaruhi suatu sama lain. Rantai makanan dan piramida jumlah. Suatu organisme hidup akan selalu membutuhkan organisme lain dan lingkungan hidupnya. Kerusakan lingkungan. Eksploitasi sumber daya alam yang dimulai awal masa revolusi industri 110 telah berdampak besar sehingga penggunaannya efektif dan efisien dan keberadaannya masih bisa kita turunkan ke anak cucu kita ternyata telah banyak mengalami degradasi. Penyebab kerusakan lingkungan. Kerusakan atau degradasi lingkungan dapat disebabkan oleh dua hal. Yang utama yaitu aktivitas alamiah atau bencana alam. 2. Akibat aktivitas manusia. Upaya pencegahan dan penghambatan laju kerusakan.
Masyarakat dunia semakin menyadari bahwa dunia makin terancam kualitasnya terhadap kehidupan akibat pencemaran dan kerusakan lingkungan. Salah satu contoh upaya yang dapat diambil untuk pencegahan dan penghambatan laju kerusakan: 1. Pemeliharaan rutin. 2. Inspeksi berkala. 3. Penggunaan bantahan lama. 4. Pelatihan dan kesadaran. Skala individual, penyelesaian masalah pencemaran terdiri dari langkah pencegahan dan pengendalian. Langkah pencegahan pada prinsipnya mengurangi pencemaran dari sumbernya untuk mencegah dampak lingkungan yang lebih berat. Skala industri, bidang industri upaya menghambat dan mengurangi pencemaran misalnya dengan mengurangi jumlah air yang dipakai, mengurangi jumlah limbah, dan mengurangi keberadaan zat kimia PBT. Kesimpulan, pengolahan lingkungan hidup menjadi hal yang sangat penting demi menjaga dan memelihara fungsi lingkungan hidup kita dan juga mencegah terjadinya perusakan dan pencemaran lingkungan. Dalam penerapannya, sangat dibutuhkan partisipasi atau peran serta dari masyarakat kita dalam hal pelaku usaha di restoran di Yogyakarta untuk mendukung pelestarian fungsi di lingkungan hidup kita yang lebih baik dan juga partisipasi dari penjabat yang Saran 1. Pemerintah mengingat kesadaran masyarakat akan arti pentingnya pengelolaan lingkungan hidup, maka pemerintah harus lebih tegas akan sanksi apa yang diberikan kepada masyarakat, dalam hal ini pelaku usaha restoran, sehingga dapat mencegah terjadinya perusakan dan pencemaran lingkungan hidup. 2. Para pelaku usaha restoran tetap menjaga kebersihan khususnya di lingkungan restoran sehingga dapat mencegah terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan. Sekian, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 7, kami ucapkan terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan dari kami. Sekian, terima kasih.